Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat kembali bertemu, berjumpa di dalam anugerahnya, menikmati segala kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu dipimpin Roh Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Dari kalimat firman Tuhan ini, kita belajar bahwa untuk menjadi anak-anak Allah bukanlah hal yang mudah. Untuk kita masuk dalam kategori sebagai anak-anak Allah bukan hal yang gampang. Karena apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, kita perlu apa? Hidup ini dipimpin oleh Roh Allah. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar untuk melihat makna dari kalimat dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita dapat mengerti, kita dapat memahami posisi dan status kita. Apakah benar kita adalah anak-anak Allah atau tidak? Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar lewat firman Allah. Kata dipimpin memiliki beberapa makna. Yang pertama, kata dipimpin memiliki makna yaitu menuntun dengan memegang untuk membawa kepada satu tujuan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, artinya bahwa setiap kita perlu memiliki sikap apa? Penyerahan diri. Setiap kita perlu memiliki sikap penundukan diri. Ketika kita dituntun, dipegang tangan kita untuk dibawa kepada satu tujuan, maka apa? Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu apa? Memiliki satu apa? Sikap kerelaan. Supaya apa? Kita boleh dibawa sampai kepada tujuan yang apa? Yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Kata menuntun dan memegang, membawa kepada satu tujuan, dianalogi atau digambarkan seperti seekor hewan yang apa? Yang dituntun, yang dibawa oleh tuannya kepada satu tujuan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita tidak memiliki satu sikap penyerahan diri, kalau kita tidak memiliki satu sikap penundukan diri, kalau kita tidak memiliki satu sikap kerelaan diri untuk apa? Untuk dituntun, dipegang tangan kita, dibawa kepada satu tujuan, maka kita tidak akan dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita belajar pagi hari ini. Biarlah kita belajar menyerahkan diri,
Kita belajar menundukkan diri. Kita belajar merelakan diri dan hati kita. Dituntun, dipegang oleh Roh Kudus untuk membawa kita sampai kepada tujuan yang Roh Kudus itu kehendaki di dalam hidup ini. Sehingga kita boleh masuk di dalam kategori sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, kata dipimpin memiliki makna menuntun dan menemani, mendampingi. Nah, hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa di dalam Roh Kudus menuntun kita, di dalam Roh Kudus menemani kita, mendampingi kita. Tentu butuh sebuah relasi, tentu butuh sebuah hubungan, tentu butuh sebuah kebersamaan, butuh sebuah kerjasama diri kita dengan Roh Kudus. Tanpa kerjasama di dalam diri kita dengan Roh Kudus, di dalam menuntun, menemani, mendampingi saudara dan saya, maka apa? Maka saudara dan saya tidak akan dapat dituntun, ditemani, didampingi oleh Roh Kudus di dalam apa? Perjalanan hidup kita. Kita sadar sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus disebut dengan apa? Penolong, sebagai parakletos yang mendampingi saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya di dalam kita menjalani langkah demi langkah kehidupan ini, biarkan Roh Kudus menuntun kita, menemani kita, mendampingi kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga apa? Dia boleh mengarahkan langkah demi langkah hidup kita. Sehingga apa? Di dalam kita menjalin kehidupan ini, kita tetap berjalan di dalam apa? Di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita tetap berjalan menurut apa? Kehendaknya Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam apa? Relnya Tuhan. Tanpa kita dituntun, ditemani, didampingi oleh Roh Kudus, maka kita dapat salah di dalam langkah kehidupan kita. Kita dapat menyimpang. Dan apabila kita sudah menyimpang dari jalan-jalan kehidupan yang Tuhan karuniakan dan percayakan dalam hidup kita, maka kita di dalam tanda kutip tidak dapat menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini biarkan diri kita dituntun, biarkan diri kita ditemani, biarkan diri kita didampingi oleh Roh Kudus untuk terus mengarahkan langkah demi langkah hidup kita di dalam jalannya Tuhan, sehingga kita boleh disebut dengan anak-anak Allah. Yang ketiga, kata dipimpin memiliki makna menuntun dengan cara membimbing untuk mengarahkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, artinya bahwa setiap kita perlu menyadari bahwa kadangkala kita bisa salah di dalam berpikir. Kadangkala kita bisa salah di dalam berkata. Kadangkala kita bisa salah di dalam bertindak, bersikap. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengarahkan hati kita, pikiran kita, sikap dan perbuatan kita menjadi pikiran, hati, perkataan, perbuatan, sikap kita menjadi apa? Benar di hadapan Tuhan. Maka apa? Kita akan disebut dengan anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kembali kepada diri kita masing-masing. Maukah kita menjadi anak-anak Allah atau tidak? Biarlah kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sekalian membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat,
jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah senantiasa terus memimpin langkah demi langkah hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan ketika kami berjalan di dalam kehendak-Mu, kami adalah anak-anak Allah. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha dan tugas kami teristimewa. Berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya Roh Kudus akan terus memimpin kami di dalam langkah demi langkah hidup ini. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.